Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi, pemilik channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Baiklah, simak terus videonya sampai habis, klik subscribe dan pencet loncengnya paling atas agar channel ini tetap terus mengudara, memberikan manfaat kepada banyak orang dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas cara bersihkan mental block atau keyakinan yang membatasi. Pemirsa, saat Anda mempunyai tujuan atau impian atas sesuatu, bisa saja tiba-tiba muncul keyakinan yang membatasi. Semua keraguan, ketakutan, semacam suara di dalam diri Anda, konflik batin, dan semacamnya. Tampaknya keyakinan yang membatasi begitu mengganggu perjalanan dalam mencapai tujuan dan impian Anda, sehingga hal tersebut membuat Anda seperti tidak bergerak keluar dari zona atau batasan tertentu di bawah sadar Anda. Selain cara pembersihan yang sudah dijelaskan di video Law of Attraction 7, bagi Anda yang belum tahu seperti apa teknik atau doa pembersihan itu, silakan ke playlist channel ini, cari video Law of Attraction Indonesia 7. Ada lagi satu cara untuk membersihkan mental block atau keyakinan yang membatasi diri Anda yang saya akan bagikan di sini. Tetapi di sini Anda perlu tahu dulu secara spesifik mental block atau keyakinan apa yang membatasi diri Anda. Jadi pastikan Anda ingat atau tahu peristiwa di masa lalu di mana keyakinan yang membatasi itu mulai terbentuk atau berasal. Langkah 1, kenali keyakinan yang membatasi. Kenali keyakinan yang membatasi Anda, kemudian tuliskan itu di atas kertas. Adalah penting bagi Anda untuk mengetahui hubungan antara pikiran dengan tubuh. Oleh karenanya, menulis menggunakan tangan di atas kertas menjadi penting. Ingat, menggunakan alat tulis dan di atas kertas, bukan secara elektronik. Baiklah, saya ambil contoh keyakinan yang membatasi tentang uang. Saya ambil contoh tentang uang berdasarkan pertimbangan. Mungkin ini mewakili sebagian besar pemirsa, tetapi Anda bisa gunakan ini untuk keyakinan yang membatasi tentang hubungan, kesehatan, pekerjaan, karir, bisnis, dan lain-lain. Disesuaikan saja. Oke, tetapi saya tidak tahu secara spesifik keyakinan apa yang membatasi Anda satu persatu tentang uang saat ini. Ada banyak dan akan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Karena itu adalah tugas Anda untuk mengenalinya. Coba tanya ke diri sendiri sebagai berikut. Rasa ketakutan apa yang Anda miliki terkait uang? Rasa keraguan apa yang Anda miliki terkait uang? Apa perasaan negatif Anda tentang uang? Bagaimana riwayat keluarga Anda mengenai uang? Apa yang teman-teman, orang tua, atau lingkungan Anda katakan tentang uang? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu Anda untuk mengenali keyakinan yang membatasi Anda terkait uang. Sehingga kemudian Anda dapat memahami keyakinan apa yang membatasi selama ini. Ingat, saya tidak mengatakan bahwa semua keyakinan itu membatasi. Beberapa keyakinan kondisinya normal, bahkan beberapa keyakinan mungkin tidak terbatasi sama sekali. Tetapi secara umum, keyakinan yang membatasi bisa muncul dalam ucapan atau malah self-talk Anda sendiri, seperti Anda tidak mampu, Anda tidak bisa, itu tidak mungkin, itu tidak, dan lain-lain. Ingat-ingat self-talk apa yang sering Anda ucapkan ke diri sendiri atau orang lain ucapkan kepada Anda tentang uang. Hal itu juga membantu Anda untuk mengenalinya, bukan hanya ucapan ya, tapi pikiran dan perasaan Anda tentang uang. Jadi tuliskan keyakinan yang membatasi Anda tentang uang di atas kertas. Langkah 2, gambarkan keyakinan yang membatasi. Di dalam langkah ini Anda menggunakan imajinasi, yakni membuat gambaran atau wujud dari keyakinan yang membatasi yang Anda sudah tulis di atas kertas tadi. Apapun gambaran keyakinan yang membatasi yang muncul di pikiran Anda, itulah wujud dari keyakinan yang membatasi Anda. Mungkin ada yang mendapat gambaran seperti monster, orang dengan buruk rupa, manusia kerdil, dan lain-lain. Tidak ada yang salah atau benar tentang wujudnya. Setiap orang berbeda dalam menggambarkannya, dan apapun gambaran yang muncul oke-oke aja. Karena yang penting Anda bisa membayangkan wujudnya, sedangkan wujudnya itu sendiri tidak terlalu penting.
Setelah Anda bisa menggambarkan seperti apa bentuk keyakinan yang membatasi tersebut, sekarang perhatikan seperti apa rasanya. Bagaimana energi yang Anda rasakan. Misalkan yang Anda rasakan tentang keyakinan yang membatasi tersebut, perasaan tidak nyaman, jijik, atau perasaan negatif lainnya. Gambarkan perasaan Anda tentang keyakinan yang membatasi tersebut, kemudian seperti apa baunya. Gambarkan baunya yang terlintas di pikiran tentang keyakinan yang membatasi tersebut. Terakhir, berikanlah nama terhadap keyakinan yang membatasi itu. Bukan nama yang bagus, yang bersahabat atau manis, tapi beri nama sesuai dengan gambaran Anda. Sekarang Anda sudah mendapatkan keyakinan yang membatasi Anda tentang uang, Anda memiliki gambaran visualnya termasuk bau perasaan Anda tentangnya, dan Anda memiliki nama terhadap keyakinan yang membatasi tentang uang. Misalkan setelah Anda melakukan langkah 1 dan langkah 2, hasilnya adalah sebagai berikut. Keyakinan yang membatasi, satu-satunya cara untuk menghasilkan uang adalah dengan kerja keras. Pernahkah Anda mendengar hal ini? Apakah Anda memilikinya? Atau mungkin keyakinan membatasi yang mirip-mirip dengan ini? Kita jadikan ini sebagai contoh kita di sini ya. Tulis itu di atas kertas dengan huruf tebal. Gambaran, wujudnya pendek, kecil, kotor, buruk rupa, menggunakan baju lusuh warna hitam, menggunakan topi dan kacamata kuno. Baunya busuk, menyengat, membuat mual, dan contohnya kita beri nama dia si pengacau. Baiklah, kita ulangi sedikit ya. Kita tuliskan keyakinan yang membatasi tentang uang, kemudian kita memiliki gambaran tentang keyakinan yang membatasi tersebut dengan menggunakan imajinasi, kemudian kita masuk ke langkah 3. Langkah 3, lenyapkan keyakinan yang membatasi. Pertama-tama, tutup mata Anda, ambil nafas dalam-dalam melalui hidung, kemudian tahan nafas berapa detik, kemudian keluarkan nafas melalui mulut. Lakukan beberapa kali buat diri Anda kondisi rileks. Setelah itu dalam pikiran Anda, bayangkan dan lihat keyakinan yang membatasi tersebut namanya si pengacau. Dengan wujud dan karakter, pendek, kecil, kotor, buruk rupa, menggunakan baju lusuh warna hitam, menggunakan topi dan kacamata kuno, baunya busuk, menyengat, membuat mual. Bayangkan si pengacau itu berdiri di depan Anda dan ngomong seperti ini. Satu-satunya cara untuk menghasilkan uang adalah dengan kerja keras. Satu-satunya cara untuk menghasilkan uang adalah dengan kerja keras. Kemudian gunakan kedua telapak tangan Anda untuk menghancurkan si pengacau seperti Anda kalau menepuk nyamuk dengan mengeluarkan kedua telapak tangan Anda. Kemudian dorong dia perlahan ke depan sambil membayangkan si pengacau berubah warna menjadi abu-abu dalam hitam putih, menjadi semakin menyusut ukurannya, mengkerut, menjadi tidak berdaya. Kemudian bayangkan si pengacau semakin menjauh dari diri Anda, semakin jauh, dan mengecil menjadi semacam titik kecil di kejauhan. Kemudian katakan, wahai pengacau, saya melepaskanmu ke ketiadaan. Kamu sekarang sudah tidak berdaya. Setelah itu bayangkan si pengacau lenyap tak berbekas. Begitu pengacau lenyap, jentikkan jari Anda. Langsung Anda segera sekarang membayangkan hal-hal positif yang Anda impikan. Langkah 4, membayangkan hal-hal positif menyenangkan. Ingat, begitu Anda menjentikkan jari, langsung bayangkan dalam pikiran hal-hal yang positif menyenangkan mengenai uang. Mungkin Anda membayangkan sedang menerima transferan uang ke rekening Anda, mungkin Anda membayangkan liburan yang Anda idam-idamkan, mungkin Anda membeli mobil baru dengan uang Anda tersebut, mungkin Anda membayangkan naik kelas VIP di pesawat, mungkin Anda membayangkan diri Anda berdiri di depan rumah baru, dan lain-lain. Apapun itu yang menimbulkan perasaan positif menyenangkan, berkelimpahan buat Anda, bayangkan, rasakan bahwa perasaan itu bawa ke seluruh tubuh Anda. Setelah itu sambil tetap membayangkan, katakan kalimat ini. Saya tidak perlu bekerja keras untuk semua ini. Saya tidak perlu bekerja keras untuk semua ini. Proses pembersihan selesai. Saya ingin Anda melakukan pembersihan keyakinan yang membatasi ini selama 7 hari berturut-turut, sehari sekali, dan ini akan memakan waktu sekitar maksimum 2 menit, tergantung seberapa lama Anda melakukan visualisasi kreatif ini. Lakukan ini setelah hari ke-7.
Setelah Anda melakukannya selama 7 hari berturut-turut, lakukan hal sebagai berikut. Tutup mata Anda, ambil nafas dalam-dalam melalui hidung, kemudian tahan nafas berapa detik, kemudian keluarkan nafas melalui mulut. Masih dalam kondisi mata terpejam, naikkan bola mata sedikit di atas kedua alis, tahan 30 detik, kemudian turunkan. Saat Anda menurunkan bola mata pada posisi semula, diikuti sedikit tundukkan kepala Anda untuk mengucapkan afirmasi syukur Anda. Setelah itu lakukan afirmasi syukur bahwa uang datang dengan mudah dan tidak selalu harus bekerja keras, bahwa Anda merasa diberkati, menikmati kelimpahan dan hal-hal baik dalam hidup, kelimpahan dan kemakmuran. Afirmasi syukur Anda bisa seperti ini. Saya bersyukur sekarang, uang datang dari segala arah dengan mudah dan tanpa usaha yang berarti. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya bersyukur sekarang, uang datang dari segala arah dengan mudah dan tanpa usaha yang berarti. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Begitulah pemirsa, langkah-langkah untuk membersihkan keyakinan yang membatasi atau mental block. Tapi Anda mesti bersabar, karena keyakinan yang membatasi bisa lebih dari satu atau bahkan bisa berlapis-lapis pada diri seseorang tergantung program bawah sadar di masa lalunya. Bahkan kadang di tingkat tertentu berasal dari kehidupan yang sebelumnya. Apakah informasi ini bermanfaat bagi Anda? Terima kasih. Oh ya, silakan posting pertanyaan di komen channel ini. Sekiranya ada hal yang kurang jelas dari pemaparan saya, nanti saya akan jawab pertanyaan Anda satu persatu. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-25 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Klik subscribe dan pencet loncengnya paling atas agar channel ini tetap terus mengudara, memberikan manfaat kepada banyak orang, dan agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.